أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kitab Az-Zuhdu war Raqaiq, Zuhud dan Kelembutan Hati. Malam ini insyaallah memasuki judul yang baru, yaitu Madakhilus Syaitan ilal Qalbi. Pintu-pintu setan memasuki hati manusia. Jadi jamaah sekalian, dalam hati manusia ini terdapat mutiara-mutiara yang sangat mahal. Ada mutiara iman, ada mutiara ikhlas, ada mutiara pemaaf. Dan setan tidak akan berhenti untuk mencari pintu memasuki hati untuk mencuri mutiara-mutiara yang ada di dalam. Maka kadang-kadang setan berhasil menemukan pintu, lalu dia masuk untuk mencuri keikhlasan. Atau dia masuk untuk mencuri al-iffah, kehormatan. Maka perlu untuk memahami apa saja pintu-pintu yang menjadi jalan masuk setan ke dalam hati manusia. Pintu yang pertama dan yang kedua adalah al-ghadabu wasyahwah. Emosi dan syahwat. Emosi, begitupun syahwat, berbeda. Tapi titik temunya sangat besar. Titik temu emosi dan syahwat, bahwa kedua-duanya sama-sama melemahkan akal sehat. Orang-orang yang sedang dikuasai emosi, akal sehatnya lemah. Begitupun orang-orang yang sedang dikuasai syahwat lawan jenis, akal sehatnya pun lemah. Padahal jamaah sekalian, akal sehat adalah prajurit terkuat mengawal hati kita. Sepanjang prajurit ini berfungsi, niscaya mutiara-mutiara dalam hati akan tetap terjaga. Tapi kalau prajurit ini sudah lemah, prajurit akal sehat ini sudah lemah, maka itu akan menjadi peluang bagi setan memasuki hati dan mencuri mutiara-mutiara yang ada di dalam. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat akal sehat manusia menjadi lemah, sehingga lemahnya akal sehat menjadi kekuatan bagi syaitan?
Yang pertama dan yang kedua adalah emosi, dan yang kedua adalah syahwat. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah berikan kita emosi, dengan pengelolaan yang baik, emosi ini akan menjadi baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang diberikan oleh Allah emosi yang besar. Tapi ketika emosi yang besar itu bersatu dengan iman, maka emosi yang besar itu sangat bermanfaat untuk keimanan, membela dan mendukung keimanan. Begitupun dengan syahwat lawan jenis. Kalau syahwat lawan jenis tidak berpisah dari iman, maka syahwat lawan jenis ini bermanfaat. Nah, jadi tugas kita di sini jamaah sekalian, bagaimana menyatukan emosi dengan iman sehingga emosi itu untuk Allah dan karena Allah. Dan bagaimana menyatukan syahwat itu dengan iman sehingga syahwat itu karena Allah dan untuk Allah. Emosi atau ghadab mencerminkan kesombongan dan ketakaburan. Enggak ada cerita prajurit emosi kepada jenderal. Yang ada adalah jenderal emosi kepada prajurit. Tidak ada fakta bawahan emosi kepada atasan. Yang ada adalah atasan emosi kepada bawahan. Nyaris tidak mungkin anak emosi kepada orang tua. Tapi orang tualah yang selalu emosi kepada anak. Artinya, saat seseorang melihat diri lebih tinggi dari orang lain, ini menjadi pintu emosi. Adapun ketika Anda rendahkan hati, Anda tidak melihat diri Anda lebih dari orang lain, saat Anda rendahkan hati, tidak melihat diri lebih dari orang lain, ini membuat peluang emosi Anda menjadi kecil. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana untuk memperkecil peluang emosi, jawabannya rendahkan hati. Jangan melihat diri Anda lebih hebat, lebih dari orang lain, lebih besar, lebih kaya, lebih pintar, lebih berjabatan. Perasaan lebih itulah yang selalu membuat manusia emosi. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari dijumpai seorang laki-laki. Beliau berkata, ya Rasulullah, ausini, berikan aku nasihat. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Laki-laki ini bertanya lagi untuk yang kedua kali. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat lagi yang kedua. Kata Nabi, nasihat yang kedua, jangan marah. Laki-laki ini minta lagi nasihat yang ketiga. Untuk ketiga kalinya Nabi bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, kuasailah emosimu, aku jamin bagimu syurga. Ini hadis ini, coba Anda renungkan sedalam-dalamnya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menjamin syurga bagi orang yang mampu menguasai emosi. Enggak mungkin Anda dan saya tidak emosi. Tapi menguasai emosi itu membuat Anda begitu dekat dengan surga. Kenapa demikian? Orang yang menguasai emosi dipastikan tidak akan berkata zalim dan berbuat zalim terhadap orang lain. Ucapan zalim Anda yang melukai hati orang lain, keputusan zalim Anda yang menyulitkan hidup orang lain, perilaku zalim Anda yang membahayakan orang lain, ini semuanya disebabkan karena emosi. Adapun orang-orang yang tidak emosi, biasanya kezalimannya kepada orang lain tertutup. Nah, maka Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, jangan emosi, aku jamin surga bagimu. Jadi jaminan surga oleh Nabi SAW diberikan kepada orang yang menahan emosi. Ulama-ulama kita menafsirkan sabda beliau, la taghdab, jangan marah.
Kata ulama kita, jangan marah artinya jangan dekati sebab marah. Karena nggak mungkin orang yang marah dikatakan jangan marah. Saya ulangi, orang yang sedang marah, orang yang sedang berapi-api marah, Anda katakan jangan marah, bagimu surga. Nggak bisa. Jadi bahwa seseorang sedang marah, tidak bisa Anda larang, jangan marah. Maka sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jangan marah, maksudnya adalah jangan dekati sebab-sebab marah. Marah itu ada sebabnya. Nah, hindari semua sebab-sebab marah itu. Sebab kalau Anda telah hanyut dan jatuh dalam sebab marah, Anda nggak akan bisa menahan marah itu. Nah, hal terbesar menjauhkan Anda dari marah, sesegera mungkin memberi maaf. Kondisi-kondisi Anda marah adalah kondisi-kondisi di mana Anda gagal memberikan maaf. Si fulan salah, segera maafkan. Kalau Anda nggak segera memberikan maaf, Anda akan terpancing emosi, Anda akan terpancing marah, dan kalau Anda sampai marah, Anda sedang mengabaikan jaminan surga. Sebab itu jamaah sekalian, segera redakan emosi Anda dengan marah. Enggak semua amarah itu harus diperhitungkan. Dan tidak ada yang mampu memadamkan emosi kecuali orang yang memiliki jiwa pemaaf. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang menahan emosi dan memaafkan manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala menggandengkan kedua-duanya. Menahan emosi dan memaafkan. Karena emosi tidak mungkin Anda padamkan, gak mungkin Anda kuasai, kecuali dengan maaf. Jadi kalau Anda tipe orang yang pemaaf, emosi Anda jinak. Emosi Anda lemah. Emosi Anda bisa diredam. Pertanyaannya lagi, bagaimana saya bisa memaafkan? Jemaah sekalian, cara termudah untuk bisa memaafkan orang lain, selalu mengingat-ingat kebaikannya. Misalnya hari ini istri Anda salah, dan itu betul-betul memancing emosi, apa yang harus Anda lakukan? Berikan ia maaf. Bagaimana memberikannya maaf? Jawabannya, ingatlah kebaikannya sebanyak mungkin. Saya tidak temukan, artinya di antara ayat yang paling indah dalam Al-Quran, ayat 237 dalam surat Al-Baqarah. Ayat 237 dalam surat Al-Baqarah. Dalam ayat ini Allah berbicara perceraian. Wa idza talaqtumun nisaa min qabli an tamassunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Allah di awal ayat berbicara tentang perceraian. Tapi bagaimana Allah mengakhiri ayat itu? Allah berfirman, "Wala tansaul fadla bainakum, innallaha bima ta'maluna basir." Kalian akan bercerai, kalian akan berpisah untuk tidak bertemu lagi. Namun kata Allah, wala tansaul fadla bainakum. Jangan sampai lupa bahwa di antara kalian pernah ada kebaikan. Ini istri yang kau cerai, jangan lupa bahwa dia pernah baik kepada Anda. Ini suami yang akan kau tinggalkan, jangan lupa bahwa dia pernah baik kepada Anda. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak mau perceraian itu menjadi dendam, menjadi permusuhan. Maka ketika dengan sebab yang syar'i Allah berikan izin perceraian, namun Allah berikan satu ultimatum yang sangat indah. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupa di antara kalian ada kebaikan. Ini istri yang kau ceraikan, apakah 100% dia buruk untukmu? Jawabannya enggak. Dia pernah memasakkan nasi untuk Anda. Dia pernah mencucikan baju kotor Anda.
bahkan dia pun pernah menangis bersama dengan Anda. Maka Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum, meski perceraian memisah kalian, namun jangan lupa di antara kalian pernah ada kebaikan. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra. Janganlah seorang suami benci kepada istri hanya karena satu kesalahan. Sebab kalau kalian marah dengan satu kesalahan, bukankah kalian senang dengan kebaikannya yang lain? Kalian marah dengan kesalahannya bahwa hari ini dia masakkan sayur keasinan, itu yang membuat Anda marah. Kata Nabi SAW, kalau kalian marah dengan satu kesalahannya, kalian akan bahagia dengan kebaikannya yang lain. Jadi Nabi kita tidak membolehkan kita melihat kesalahan titik. Kata Nabi SAW, lihat kesalahan istrimu dengan kebaikannya. Lihat kesalahan istrimu dengan kebaikannya. Kalau Anda melihat kesalahan dan Anda melupakan kebaikan, saat itulah kesalahan ini menjadi bom yang menghancurkan rumah tangga. Jadi maksud kita jemaah sekalian, bagaimana cara terbaik, cara termudah agar kita gampang memaafkan orang lain? Jawabannya, ingat kebaikannya. Berlama-lama mengingat kebaikannya akan membuat hati Anda lembut, sehingga emosi yang mengeraskan hati itu menjadi hilang, dan Anda akan gampang memaafkan. Dulu ada seorang laki-laki yang dikenal di seluruh Jazirah Arabia sangat pemaaf. Namanya adalah Mas'ud Al-Hamazani. Laki-laki ini benar-benar nyaris nggak pernah emosi, apalagi dendam. Seberat apapun kesalahan terhadap Mas'ud Al-Hamazani, semua orang yang datang minta maaf jawabannya cuma satu. Al-madhi la yudhkar. Yang berlalu sudah dilupakan. Jadi siapapun yang bersalah lalu datang minta maaf, jawaban Mas'ud Al-Hamazani cuma satu, al-madhi la yudhkar. Yang berlalu tidak boleh diingat-ingat lagi. Hari ini datang minta maaf, jawaban beliau al-madhi la yudhkar. Yang berlalu tidak boleh diingat. 100, 200, 1000 orang yang datang minta maaf, selalu yang menjadi jawaban beliau al-madhi la yudhkar. Yang berlalu sudah tidak boleh diingat-ingat lagi. Akhirnya Mas'ud Al-Hamazani rahimahullahu ta'ala wafat. Hari ini wafat, malam harinya sejumlah orang bermimpi. Bermimpi melihat Mas'ud Al-Hamazani. Lalu ditanyakan, wahai Mas'ud, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Mas'ud mengatakan, Allah berkata kepada saya, wahai Mas'ud, semua salahmu yang berlalu tidak lagi diingat-ingat. Semuanya telah dilupakan. Anda lihat bagaimana Allah mengampuni Mas'ud Al-Hamazani karena hatinya yang selalu lapang memaafkan orang lain. Dan ini Allah tegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, bahwa Allah akan memberi ampun, Allah akan memberi maghfirah kepada orang-orang yang selalu memaafkan orang lain. Dalam surat An-Nur Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan jangan kalian mencela. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, istrimu, anak-anakmu kadang-kadang memang musuhmu. Ayat ini turun terhadap sahabat yang bernama Abu Malik Al-Ashja'i. Hari itu Abu Malik radhiyallahu anhu menjumpai Nabi SAW.
Nabi berkata, bagaimana keadaanmu wahai Abu Malik? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku disakiti istriku, aku pun disakiti anak-anakku. Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak menjawab apa-apa. Lalu turunlah ayat 14 dalam surat At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, terkadang istrimu dan anak-anakmu memang musuhmu. Ini problem. Solusinya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Solusinya kata Allah, maafkanlah mereka, maafkanlah mereka, maafkanlah mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, Anda seorang ayah yang disakiti oleh anak, seorang suami yang disakiti oleh istri, Allah berpesan, maafkan mereka 3 kali. Ta'fu, tasfahu, taghfiru. Maafkan mereka dengan tidak mencela. Yang kedua, maafkan mereka dengan tidak menghukum. Yang ketiga, maafkan mereka dengan menghapus. Maafkan mereka dengan tidak mencela. Tidak usah di absen kebun binatang. Maafkan mereka tanpa sepatah kata celaan pun. Jemaah sekalian, yang kedua, wasfahu, maafkan mereka dengan tidak perlu menghukum. Kalian yang disakiti, lalu menghukum, hukuman kalian pasti melampaui batas. Hati yang sakit nggak akan menghukum sesuai dengan kesalahan. Tapi hati yang terluka ini akan menghukum melebihi kesalahan. Maka itu kezaliman. Allah berfirman, maafkan dengan tidak perlu menghukum. Hukuman kalian dengan hati yang sakit, hukuman yang akan berlebihan. Yang ketiga, wa taghfir. Maafkanlah dengan tidak, dengan menghapuskan. Kalau Allah berfirman, kalau kalian memberikan 3 maaf ini, maaf tanpa cela, maaf tanpa menghukum, maaf dengan menghapus, fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah akan memberikan kalian ampunan, dan Allah pun memberikan kalian rahmat dan kasih sayang. Nah, jadi ganjaran dan balasan terbesar bagi orang yang berjuang memaafkan orang lain, dia mendapatkan ampunan Allah, dan dia pun mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi baik jemaah sekalian, begitu Anda sudah jatuh dalam satu emosi, ingat, Anda mulai dikuasai setan. Ya, karena pintu setan yang pertama merusak manusia adalah merusak manusia dari pintu emosi. Anda emosi, Anda sedang mulai dikuasai setan. Segera padamkan emosi itu. Caranya tadi apa? Maaf. Bagaimana agar Anda mudah memaafkan? Jawabannya, ingat kebaikannya lebih banyak berlama-lama agar kesalahannya menjadi hilang. Baik jemaah sekalian, inilah pintu setan yang pertama, yaitu marah dan emosi. Nahan marah susah nggak sih? Susah nggak? Apalagi banyak yang cari gara-gara. Itu susah sekali. Nah, maka sebab itu mudah-mudahan pelajaran ini renungan untuk kita semua. Ya, kalau tidak bisa menghentikan marah itu, kuasailah. Karena manusia cuma 2 tipe. Ada orang yang dikuasai marah, dan ada orang yang menguasai marah. Seharusnya iman Anda mengalahkan marah. Dan sangat keliru kalau sampai iman Anda justru dikalahkan oleh marah. Bagaimana Anda kalahkan marah itu dengan iman? Iman mengatakan, Allah ampuni, Allah sayangi kalau kamu memaafkan. Yang kedua, iman mengatakan, Nabi SAW bersabda, Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunafidhahu. Siapa yang menahan emosi,
padahal dia sangat mampu untuk menumpahkannya, nadahullahu yaumal qiyamah. Allah akan memanggilnya pada hari kiamat. Dan Allah akan memilihkannya bidadari-bidadari. Wa khayyarahu minal huri ma syaa. Allah akan mengatakan, ini bidadari-bidadari, ambil dan pilihlah yang kau suka. Oh, itu hadiah untuk Anda yang menahan amarah. Hadiahnya bukan kipas angin. Ya, tapi hadiahnya jemaah sekalian, nanti pada hari kiamat akan ada bidadari khusus. Ini bidadari untuk membayar amarah yang kau tahan. Jadi inilah keimanan. Keimanan mengatakan maafmu adalah ampunan Allah, maafmu adalah kasih sayang Allah, maafmu adalah bidadari nanti di surga untukmu. Ini keimanan. Gunakan keimanan ini untuk mengalahkan marah. Dan jangan sampai marah itu yang mengalahkan iman. Maka rugi besar, tragedi besar, siapapun yang mengkerdilkan iman dengan amarah. Kita punya keimanan untuk mengalahkan segala keburukan dalam diri kita. Dalam diri kita ada keburukan, bukan? Kalahkan semua keburukan itu dengan iman. Jangan dibalik, keimanan itu yang kalah dengan keburukan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk dirinya. Sekali waktu beberapa istri Nabi SAW minta duit tambahan belanja. Biasa tuh. Pelopornya adalah Hafsah radhiyallahu anha. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, tolonglah uang belanja ini ditambah lagi. Allah Subhanahu wa taala tidak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbebani dengan tuntutan seperti itu. Akhirnya Allah turunkan ayat dalam surat An-Nisa, dalam surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi, qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakan kepada semua istrimu, kalau kalian ingin mencari dunia dalam rumah tangga ini, maka akan kuberikan kalian biaya perceraian dan setelah itu kembalilah ke rumah orang tua kalian. Tapi kalau kalian mencari akhirat, mencari Allah dan Rasulnya di dalam rumah tangga ini, maka aku berjanji bahwa Allah akan memberikan kalian balasan yang sangat besar. Sudah? Setelah ayat ini turun, yang pertama kali dipanggil Rasulullah SAW adalah Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha tidak ikut-ikutan menuntut tambahan uang belanja. Hafsah iya, yang lain iya. Aisyah radhiyallahu anha tidak ikut. Maka kalau ada yang bertanya, maka di antara keagungan Aisyah radhiyallahu anha ini dia. Ketika yang lain meminta tambahan uang belanja, Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya yang tidak ikut. Maka begitu ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah. Wahai Aisyah, perihal tuntutan kalian semua untuk menaikkan budget belanja, aku enggak punya jawaban. Tetapi Allah menurunkan ayat untuk kalian. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada semua istrimu, kalau kalian mencari dunia dalam rumah tangga ini, akan kuberikan kalian biaya perceraian, setelah itu kembalilah ke tengah keluarga kalian. Tapi kalau kalian mencari Allah, mencari Rasul, mencari akhirat dalam rumah tangga ini, maka Allah akan memberikan kalian pahala yang sangat besar. Setelah membacakan ayat ini kepada Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, sekarang juga jumpai ayahmu
jumpai ibumu. Kalau mereka berdua mendukung perceraian, kamu akan saya pulangkan dan saya berikan dana perceraian. Jamaah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha melihat wajah Rasulullah tidak berkedip sama sekali. Orang-orang Arab mengatakan al-jamalu fil ain. Keindahan seseorang ada di matanya ketika memandang. Bukan pipi ini keindahan, bukan bibir ini keindahan, bukan hidung lancip itu keindahan. Tapi mata ketika memandang dengan tajam itulah simbol keindahan dalam wajah seseorang. Jadi ketika Nabi SAW menawarkan perceraian tersebut, kata Nabi, hai Aisyah, jumpai ayahmu Abu Bakar, jumpai ibumu Ummu Ruman, minta pendapat mereka. Kalau mereka setuju perceraian, akan kuberikan biaya cerai dan pulanglah. Aisyah radhiyallahu anha memandang Rasulullah, tidak berkedip sama sekali. Aisyah radhiyallahu anha memenuhi kedua pandang matanya dengan wajah Rasulullah SAW. Jadi Aisyah memenuhi kedua matanya dengan wajah Rasulullah SAW. Beliau memandang Nabi tidak berkedip sama sekali. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan kata-kata yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, a'alaika astakhir? Ya Rasulullah, perlukah saya minta pendapat orang lain untuk dirimu? Tidak ada pendapat yang perlu saya dengar untuk meninggalkan dirimu. Jadi dari semua istri-istri Rasulullah SAW, Aisyah yang pertama kali mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak ingin pendapat siapapun memisahkan aku dengan. Aku nggak mau pendapat yang memisah. Jamaah sekalian yang saya hormati, jadi kembali kepada pembicaraan, ini adalah tentang al-ghadab, tentang menguasai amarah, menguasai emosi. Kuasai emosi, jangan emosi yang menguasai Anda. Perhatikan jamaah sekalian, tidak ada orang yang puas dengan emosi. Semua orang menyesal dengan emosi. Setelah ayah menghukum anaknya dengan emosi, ujung-ujungnya menyesal. Setelah seorang suami menghukum istrinya dengan emosi, ujung-ujungnya menyesal. Kalau Anda menghukum untuk mendidik, itu bukan emosi, itu mendidik namanya. Anak tidak sholat, Anda pukul. Itu hukuman, bukan hukuman emosi, tapi hukuman mendidik. Karena tidak selamanya obat itu manis. Terkadang hanya obat pahit yang bisa menyembuhkan. Dalam hal ini adalah hukuman. Baik jamaah sekalian. Jadi begitu Anda mulai dalam keadaan emosi, ingat, Anda sedang dalam perangkap setan. Segera kuasai emosi itu. Di antara zikir yang bisa Anda bacakan menguasai emosi adalah isti'azah berkali-kali. Nabi SAW bersabda, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syu'unihi. Sesungguhnya setan hadir di setiap keadaan kalian. Ketika kalian mau tidur, setan datang. Ketika kalian mau makan, setan datang. Ketika kalian mau hubungan badan, setan datang. Ketika kalian mau keluar rumah, setan datang. Setan hadir di setiap keadaan kalian, kata Nabi SAW. Dan tidak ada yang menjauhkan setan itu kecuali Anda berzikir. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian telah merasakan gerak setan dalam fikiran dan diri kalian, segera ucapkan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir. Ucapkan berkali-kali. Ucapkan sekali, ucapkan 2 kali, ucapkan 3 kali. Enggak mungkin Anda ucapkan 3, 4, 5, 7 kali melainkan setan itu kabur. Saya sudah ucapkan, tapi emosi belum hilang. Oh, berarti kamu baru 1 kali mengucapkannya. Setan itu lagi kuat-kuatnya. Jangan lawan dengan hanya 1 kali isti'azah.
Isti'azalah 7 kali, isti'azalah 9 kali. Ketika setan melihat Anda bersekukuh isti'azah, dia akan pergi. Tapi kalau setan melihat, ini isti'azah main-main ini. Kalau setan melihat Anda main-main, oh enggak, ini saya mundur sebentar, nanti saya hajar lagi. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi, Nabi kita SAW tidak pernah marah untuk dirinya. Beliau hanya marah untuk Allah. Agama dipermainkan, beliau marah. Tapi perhatikan, istri-istri minta uang belanja, beliau tidak marah sama sekali. Baik. Pintu setan yang kedua adalah wasyahwah, yaitu syahwat. Syahwat lawan jenis maksudnya. Sama dengan marah, sama dengan emosi. Syahwat lawan jenis pun melemahkan logika sehat seseorang. Maka orang yang tua akan lupa dengan usia tuanya kalau dia sudah emosi, kalau dia sudah syahwat. Seorang pejabat tinggi akan lupa dengan jabatannya kalau dia sudah dikuasai oleh syahwat. Bahkan seorang ustadz, kiai sekalipun akan lupa dengan ilmunya ketika dia telah dikuasai oleh syahwat. Orang yang sedang dikuasai syahwat, orang yang sedang berada dalam perangkap. Ya, ini orang yang sedang masuk dalam perangkap syaitan. Hati-hati dengan syahwat ini. Anda jangan berpikir syahwat itu urusan anak muda. Oh bukan. Syahwat itu urusan yang punya mata. Kalau Anda punya mata, Anda punya syahwat. Apakah usia 70 tahun Anda nggak melihat cantik lagi? Anda di usia 70 tahun, Anda masih melihat cantik atau tidak? Kalau Anda masih melihat cantik, berarti di situ ada syahwat. Dan Nabi kita bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan ujian terberat bagi laki-laki lebih dari wanita. Ujian terberat Anda bukan kemiskinan. Ujian terberat Anda bukan hutang piutang. Ujian terberat bagi semua laki-laki, kata Nabi SAW, adalah wanita. Itu ujian terberat. Nah, jemaah sekalian, bagaimana Anda menanggulangi syahwat? Oh, ketika misalnya syahwat ini sudah mulai mendidih, mau tidur syahwat datang terbayang, dalam perjalanan naik kendaraan syahwat terhayalkan. Wanita, walaupun istri kita lebih cakep, tapi kalau ini wanita haram itu istimewa sekali. Iya, istri kita misalnya usia 30 tahun, ketemu di luar wanita usia 40 tahun. Tentu istri kita jauh lebih bagus, ya kan? 30 tahun. Tapi kalau wanita tadi sudah dibalut dengan syahwat, semua kekurangannya nggak ada lagi. Semua kekurangannya hilang karena hati, mata Anda betul-betul dikuasai oleh syahwat. Pertanyaan, bagaimana Anda menanggulangi syahwat ketika dia mendidih? Pertama dengan zikir. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Seorang anak ABG menjumpai Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, izan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. 1 kali saja. Sahabat-sahabat marah. Oh, ini anak kecil lancang sekali di depan Nabi SAW. Tapi Nabi kita sedikit pun tidak marah. Beliau tenang. Kata Nabi SAW, "Wahai fulan, kamu punya ibu enggak?" Anak ABG ini mengatakan, "Iya, saya punya ibu." Kalau ada orang yang berzina dengan ibumu, ya kita ajan dulu sebentar. Iya. Jadi anak puberitas tadi bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina 1 kali saja." Semua sahabat marah. Mereka mengatakan,
Kamu lancang sekali kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi kita alaihi salatu wassalam tetap tenang. Lalu beliau bertanya, wahai fulan, apakah kamu punya ibu? Anak ini mengatakan, iya, saya punya ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau ada seseorang yang berzina dengan ibu? Anak ini mengatakan, demi Allah saya enggak terima. Oke. Apakah kau punya adik perempuan atau kakak perempuan? Kata anak ini, iya, saya punya. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau ada seseorang berzina dengan adikmu atau dengan kakakmu? Anak ini mengatakan, demi Allah saya enggak terima. Kata Nabi yang ketiga, wahai fulan, kau punya bude atau bule dari ayah atau dari ibumu? Kata anak ini, iya, saya punya bude dan bule. Bagaimana kalau ada seseorang yang berzina dengan bude atau bulemu? Anak ini mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah saya enggak terima. Barulah Nabi memberikan pelajaran. Kalau kamu tak terima orang lain berzina dengan orang dekatmu, orang lain pun tidak terima kamu berzina dengan orang dekat mereka. Akhirnya anak muda ini mengatakan, ya Rasulullah, mulai hari ini aku enggak akan mendekati zina. Kemudian Rasulullah meletakkan telapak tangannya di dada anak muda itu, sambil Nabi berdoa, Allahumma ghfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Allahumma ghfir dzambah, ya Allah ampuni dosa anak ini. Wa tahhir qalbah, bersihkan hatinya. Wa hassin farjah, jaga kehormatannya. Nah, ini doa anti syahwat. Kalau Anda merasa syahwat mendidih, misal Anda pergi tugas keluar kota selama 1 bulan. Ya, pergi tugas keluar kota selama berbulan-bulan. Oh, itu luar biasa bahaya sekali. Oh, mendidihlah syahwat ini jamaah sekalian sudah. Pegang dada Anda, lalu bacakan berkali-kali, Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Sudah hafal? Ya. Yeah. Tiga ya. Oke. Terkhusus untuk yang masih anak muda ini. Pegang dada sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, lalu katakan Allahumma ghfir dzambi. Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah bersihkan hatiku. Dan yang ketiga, ya Allah jaga kehormatanku. Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Sudah hafal? Ananda Ashraf, coba kau sebut. 1, wa tahhir qalbi. Yang ketiga, wa hassin farji. Wah, 3 ya. Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji, sambil dipegang dada. Sudah hafal? 3 ya. Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Baik, ini zikir menguasai syahwat. Yang kedua, bagaimana Anda melawan syahwat? Jawabannya adalah tauhid. Jawabannya adalah tauhid. Tidak mungkin syahwat menguasai seseorang kecuali karena tauhid hatinya sangat lemah.
Adapun tauhid itu sangat kuat, syahwat itu akan menjadi lemah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika beliau dibujuk, digoda oleh istri pembesar Mesir, nyatanya Yusuf selamat alaihi salam. Nah, setelah Nabi Yusuf selamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Menurut qiraat yang lain, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlisin." Jadi itu dua qiraah yang sama-sama masyhur. Ibadinal mukhlisin atau ibadinal mukhlasin. Kalau mukhlisin artinya hamba yang ikhlas dan bertauhid. Kalau mukhlasin artinya hamba yang terpilih. Terpilih karena tauhid. Nah, jadi Allah berfirman, demikianlah nasrifu anhu su, kami jauhkan Yusuf dari kekejian tersebut, innahu min ibadinal mukhlisin atau mukhlasin, karena dia adalah hamba kami yang bertauhid. Jemaah sekalian, tauhid itu bagaimana Anda menempatkan Allah di semua ruangan-ruangan hati Anda, sehingga tidak ada di hati Anda kecuali Allah satu-satunya. Itulah tauhid. Tauhid itu menempatkan Allah dalam hati Anda sehingga tidak ada apapun dan siapapun dalam hati Anda kecuali Allah. Kalaupun ada orang-orang yang masuk dalam hati Anda, mereka masuk karena Allah. Orang tua Anda ada dalam hati karena Allah. Istri Anda ada dalam hati karena Allah. Anak-anak ada dalam hati Anda karena Allah. Jadi aslinya isi hati itu cuman Allah. Dan tidak ada manusia yang berada di dalam melainkan karena Allah. Jadi model-model pemain bola tidak masuk di dalam. Siapa idolamu? Idola saya si fulan. Dangkal sekali kau berpikir. Kakinya kau sukai karena sesuai hobi, tapi hatinya kekufuran. Itu kan? Jadi Anda abaikan hatinya, padahal itu yang lebih besar, hanya karena cenderung kepada kakinya. Itu berlebihan sekali. Jadi maksud saya jemaah sekalian, bahwa tauhid artinya Anda menempatkan Allah dalam hati Anda satu-satunya. Dan kalau Allah telah mengambil tempat dalam hati Anda, syahwat akan keluar. Saya ulangi, kalau Allah telah mengambil tempat dalam hati Anda, syahwat akan keluar. Tapi ingat baik-baik, Allah tidak akan mengambil tempat dalam hati kalau di dalam masih ada syirik. Begitu hati ini bersih dari syirik, saat itu Allah akan bertempat di hati Anda. Kalau Allah sudah bertempat dalam hati Anda, niscaya syahwat dan maksiat tidak akan menemukan jalan untuk memasuki hati. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam selamat dari kekejian fitnah, kata Allah, karena dia adalah seorang yang bertauhid. Sedemikian ampuhkah tauhid menjauhkan seorang dari syahwat? Jawabannya iya. Sangat ampuh dan yang terampuh. Saya ulangi sekali lagi, karena dengan tauhid seseorang menempatkan Allah dalam hatinya dan tidak ada siapa-siapa lagi dalam hati itu kecuali Allah. Dan kalau Allah telah menempati hati seseorang, maksiat, syahwat akan keluar. Tapi Allah tidak menempati hati kecuali dengan tauhid. Artinya, kalau dalam hati ini masih ada syirik, Allah nggak akan menempatinya. Allah hanya mengambil tempat apabila di dalam hati ada tauhid, tidak ada syirik. Dan saat itulah hati Anda betul-betul bersih, tidak ada syahwat, tidak ada dosa sama sekali. Jadi air paling bening membersihkan hati Anda adalah tauhid. Ya, tidak mungkin setan masuk dengan segala propaganda ke dalam hati Anda, melainkan karena di dalam tidak ada lagi tauhid.
Baik jemaah sekalian. Maka cara yang kedua menguasai syahwat lawan jenis adalah dengan menyempurnakan tauhid. Cara yang ketiga menguasai dan menghindari lawan jenis. Sebelum saya lanjutkan, di akhir zaman ini sangat tipis. Tapi Anda nggak boleh gagal. Maksudnya kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin dunia pekerjaan mengharuskan Anda interaksi dengan lawan jenis. Zaman Nabi tidak ada interaksi lawan jenis itu kecuali sedikit. Kalau sekarang Anda pergi belanja, Anda pergi ke rumah sakit, interaksi lawan jenis itu sangat besar. Nah, pastikan interaksi itu sekedar interaksi. Jangan sampai interaksi ini berubah menjadi fitnah. Jangan sampai interaksi lawan jenis itu berubah menjadi fitnah. Berubah menjadi fitnah, jangan sampai. Nah, maka tips yang ketiga jamaah sekalian, bagaimana tipsnya? Menghindari segala peluang-peluang syahwat. Segala peluang-peluang fitnah hindari. Kalau misalnya Kalau misalnya Anda lihat media sosial ini adalah peluang, tutup media sosial. Ya, saya punya kawan, istrinya 4. Ini keempat istri dia kasih 100 poin. Kalau kesalahan kalian memenuhi 100 poin, cerai, tidak ada maaf. Kalau model begini bisa ini jadi pemimpin. Poin pertama, kesalahan dengan 25 poin kalau kalian kasar dengan ibuku. Kalau kalian kasar dengan ibuku, itu 25 poin. Kasar lagi 2 kali 25 poin. Kasar 4 kali 100 poin. Udah pulang kalian ke rumah bapak kalian. Di antara poin kesalahan terbesar adalah kalau kalian main media sosial. Kalau kalian main Facebook, ketahuan main TikTok, saya temukan main Instagram sudah. Itu 20 poin. Itu 20 poin. Tapi kalau kesalahannya cuman kurang asin, itu nggak ada poinnya. Itu dimaafkan itu. Kalau kesalahan kalian misalnya kesalahan tidak membereskan baju atau yang lain-lain, itu nggak ada poinnya. Tapi ingat, kesalahan dengan poin terbesar kalian kasar dengan ibu saya. Kesalahan di urutan kedua ini 20 poin kalau kalian main-main dengan media sosial. Begitu cara dia tuh. Perlu dicontoh nggak tuh? Saya kira Anda nggak berani. Baik jemaah sekalian, tapi maksud saya jemaah sekalian, media sosial terkhusus bagi orang-orang yang memasukinya bukan dengan nama Allah, merusak. Media sosial bagi Anda yang tidak memasukinya dengan nama Allah, akan Anda temukan setan di dalam. Setan itu yang datang, Anda nggak nyari. Saya yakin Anda nggak mungkin nyari setan. Tapi setan itu yang datang. Begitu Anda buka Twitter, trending topik. Bla 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 bla. Apa maksudnya? Awak penasaran begitu dibuka ternyata la haula wala quwata illa billah. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, hati-hati. Begitu Anda genggam media sosial itu, yang pertama kali sebelum Anda berselancar, ingat Allah, ya Allah. A'udzubika minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan. Kalau Anda yakin terlindung dari setan, silakan dibuka. Tapi kalau Anda yakin Anda akan larut bersama setan, tidak usah dibuka. Baik, maka tips yang ketiga menghindari fitnah lawan jenis, jauhi segala peluang-peluang fitnah. Misalnya media-media sosial, tidak usah kenalan dengan orang lain. Oh, ini ada cewek, kenalan dulu. Ngapain kenalan? Racun itu tidak usah kenalan dengan racun. Tapi kalau Anda media sosial, kenalan dengan siapa? Oh, saya mau kenalan dengan Syekh Salman. Oh, saya mau kenalan dengan Syekh bin Baz. Karena murid-murid mereka ini berselancar di dunia media sosial juga. Kalau Anda mengambil media sosial untuk sampai kepada kebaikan, sangat bagus sekali. Tapi ingat, tetap saja media sosial itu
senjata bermata dua. Hati-hati. Menghindari segala peluang-peluang syahwat. Ini tips yang ketiga untuk menjauhi dan mengantisipasi syahwat. Nabi Yusuf alaihi salam ketika telah merasa berada dalam jebakan, Nabi Yusuf meninggalkan wanita itu. Meninggalkan peluang fitnah itu. Caranya bagaimana? Dengan cara berlari. Allah berfirman, "Fastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfa ya sayyidaha lanal bab." Yusuf alaihi salam berlari meninggalkan wanita itu. Jadi beliau tidak meninggalkan wanita itu dengan berjalan kaki. Dia enggak meninggalkan wanita itu dengan cara ngesot. Tapi dia meninggalkan wanita itu dengan cara berlari. Dengan cara berlari. Jadi tinggalkan semua peluang-peluang fitnah dengan cara berlari. Jangan sekedar berjalan. Kalau Anda berjalan, orang yang berjalan masih melihat ke belakang. Yang tak mau melihat ke belakang hanya orang yang berlari. Iya kan? Coba besok Anda berlari, tidak mungkin Anda melihat ke belakang. Tapi kalau Anda berjalan, ini yang sering melihat ke belakang, ke belakang, ke belakang. Maka Allah berikan pelajaran tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam menghindari fitnah perempuan itu. Jawabannya beliau menghindari, menjauhi dengan cara berlari. Seandainya dia meninggalkan wanita itu dengan cara berjalan, mungkin dia akan melihat. Tapi agar tidak melihat ke belakang, beliau alaihi salatu wassalam meninggalkan wanita itu dengan cara berlari. Berikutnya, untuk menjauhi, menghindari fitnah lawan jenis, ini yang sangat penting juga. Yang kelima, apa yang kelima? Pastikan Anda hanya bergaul dengan orang-orang saleh. Anda hanya bergaul dengan orang-orang saleh. Karena ada dua, orang saleh, satu lagi orang salah. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang salah, pembicaraan mereka mendidihkan syahwat. Pembicaraan mereka memancing syahwat lawan jenis. Itulah orang-orang salah itu. Tapi begitu Anda bergaul dengan orang-orang saleh, pembicaraan mereka meredam syahwat. Pembicaraan mereka menjauhkan diri dari syahwat. Nah, maka sebab itu ini tips yang sangat penting. Yang kelima, jauhi syahwat, hindari syahwat lawan jenis dengan cara pastikan Anda hanya dekat dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu mereka memberikan Anda akhirat. Mereka memang enggak punya dunia untuk Anda, tapi mereka memberikan Anda akhirat. Mereka enggak punya uang untuk Anda, tapi mereka memberikan Anda jalan ke surga. Maka orang-orang saleh itu gizi dan vitamin dalam keimanan Anda. Iman Anda akan kurang vitamin kalau Anda enggak banyak bergaul dengan orang-orang saleh. Demikian kajian kita. Tidak ada sesi tanya jawab karena sudah berbunyi tanda qomat. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.